Ya tadi saya sudah menelpon Gubernur Kalimantan Selatan untuk mendapatkan laporan mengenai banjir yang ada di Kalimantan Selatan, dan saya juga telah memerintahkan Kepala BNPB, telah memerintahkan juga kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk secepat-cepatnya mengirim bantuan, terutama yang berkaitan dengan perahu karet yang sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana banjir di Kalimantan Selatan. Sekali lagi saya mengajak kepada masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dari bencana banjir, longsor, karena bulan-bulan ini terjadi peningkatan curah hujan yang cukup ekstrim, dan perhatikan selalu peringatan dini dari BMKG. Saya akan terus memantau perkembangan bencana di tanah air, baik yang ada di Sumedang, yang ada di Majene, Sulawesi Barat, kemudian yang ada di banjir yang ada di Kalimantan Selatan. Dan kita ingin baik pemerintah daerah, pemerintah pusat selalu hadir di tengah masyarakat dalam keadaan bencana ini. Terima kasih. Izin situasi kondisi di lapangan bola Stadion Demang Leman Martapura. Diperkirakan kapasitas berjumlah 1.000 orang yang sudah singgah di sini, yang sudah mengungsi. Situasi di dalam sampai di luar. Izin menyampaikan terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ricky bersama dengan Bang I. Pada kesempatan video kali ini, Bang I minta maaf karena Bang I nggak terlalu semangat untuk openingnya ya. Bang I nggak terlalu semangat buat opening karena kan mungkin kalian sudah melihat video sebelumnya tadi, cuplikan. Dan pada kesempatan konten kali ini, Bang Iyi mau bercerita dan berbagi kepada teman-teman apa yang terjadi dengan kota tercinta kami yang bergelar dengan kota 1.000 sungai, kota Baiman, Bersih Wan Nyaman, yaitu kota Banjarmasin, dan khususnya Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelum itu, Bang I juga mengucapkan kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo yang sudah mendengarkan dan menghimbau, juga menenangkan hati masyarakat yang ada di sini
dan juga sudah membantu. Alhamdulillah bantuan dari Bapak Presiden sudah sampai, itu berupa perahu karet, kasur, dan lain-lain. Dan Bang Yi mengucapkan banyak terima kasih kepada relawan yang sudah turut serta membantu dari kepolisian, TNI, dan juga relawan dari emergensi, dan juga sukarelawan dari warga setempat dan lain-lain. Jadi awal mula terjadinya musibah banjir besar di Kalimantan Selatan. Kenapa jadi dikatakan banjir besar, teman-teman? Karena ya dari orang tua Bang I sendiri serta dari orang-orang yang sudah cukup lama tinggal di kota Banjarmasin dan di Kalimantan Selatan, banyak yang bilang kalau ini adalah banjir terparah menurut sejarah kota Banjarmasin. Kenapa jadi seperti itu? Karena seumur hidup mereka tidak pernah menemukan banjir yang seperti ini. Ya, menurut pandangan Bang I sih juga ini adalah banjir terparah sih sebenarnya. Jadi teman-teman, sebelum banjir ini datang, aktivitas di kota Banjarmasin, khususnya di sekitarnya, itu nampak seperti biasa aja teman-teman. Ya, orang-orang tidak ada yang panik, tidak ada yang berlarian dan curiga akibat banjir dan lain-lain. Ya, tidak sampai sekarang lah ya. Ini banjir sudah 3 hari dan tidak ada surut-surutnya teman-teman, dan air untuk debit airnya makin tinggi. Ada sih surut, cuman ya surut hanya sekedar mungkin beberapa senti lah. Jadi untuk awal mula itu hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, mulai dari pukul 7 seperti biasa orang beraktivitas, masih bekerja seperti biasa lah ya. Ya seperti pada kota-kota pada umumnya. Namun semuanya itu seketika berubah teman-teman pada saat pukul 9 malam. Itu mulai hujan gerimis dan akhirnya lebat. Hujannya pun awet, nggak reda-reda teman-teman. Dan hujannya itu juga akhirnya deras sampai keesokan harinya teman-teman, sampai pukul 12 siang kalau tidak salah ya. Itu masih hujan. Mana hujan gak berhenti teman-teman. Ini hujan dari jam 9 malam tadi ya, sampai sekarang nih udah sekitar pukul 10 lewat ya, 10 lewat 25 lah, kisaran segitu lah. Masih belum berhenti hujannya teman-teman. Jadi debit air nih nambah terus. Jadi untuk debit air ini nambah terus, makin tinggi karena hujan gak berhenti teman-teman. Jadi tiap menit tuh naik ya. Ini. Dan akhirnya 2 hari setelah kejadian hujan itu debit air meningkat teman-teman. Dan itu mula-mula parahnya. Dan kondisi air pada sungai-sungai itu juga meluap yang mengakibatkan air naik sampai ke tempat-tempat dan ke halaman-halaman rumah yang berada di pinggir sungai-sungai kecil, teman-teman. Iya. Jadi seperti inilah kondisi dari Kalimantan Selatan. Banyak komplek-komplek yang udah terendam
tadi Bang Iyi sempat dorong motor karena yang di jalan raya yang sebelah sananya ada yang lebih parah dari ini. Kalau ini apa, agak surut sedikit lah ya. Banyak warga-warga yang pada mengungsi akibat banjir ya, banjir banget ini. Seperti ini. Jadi ya nggak bisa lah, kita mau buat konten susah ini teman-teman, karena ya banjirnya kayak gini. Tuh spot-spot di sawah-sawah udah meluap ya kan. Apa di tempat kalian sama seperti banjirnya? Mungkin ada yang mungkin parah atau yang enggak, bisa tulis aja di kolom komentar. Ya mohon doanya ya buat teman-teman para viewer dari Bang Iyi, subscriber juga minta doanya biar banjir di kota Banjarmasin di Kalimantan bisa cepat reda ya. Bisa surut lah paling enggak ya. Nah, seperti ini teman-teman, sulit banget, aduh, tuh meluap teman-teman. Banjirnya ini parah banget tuh. Udah jadi apa, di sisi-sisi kiri dan kanan tuh udah jadi luapan sungai teman-teman. Bang Oji, gimana kabar Bang? Aduh, buayak pada habis Bang? Habis. Kan? Ampun. Akibat banjir. Aduh. Untuk di perumahan Bang Iyi sendiri itu waktu itu masih aman-aman aja teman-teman, nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu banjir juga, cuman mulai becek teman-teman karena diakibatkan hujan. Dan akhirnya pada saat hari Kamis sore pukul 4 air pun mulai pasang teman-teman, pasang dan mengakibatkan banjir itu. Untuk di perumahan Bang Iyi aja ya, untuk di rumah Bang Iyi itu halamannya hanya sekedar halaman, masih kena teman-teman. Jadi untuk jarak ke dalam rumah itu masih sedikit, belum. Itu pada hari Kamis sore ya, dan itu pun masih hujan. Kemudian sampai hari Jumat malam itu sudah memasuki hari Jumat ya, karena sudah lewat jam 12 malam, sekitar pukul 2 subuh ya, udah masuk Jumat. Debit air pun semakin meningkat dan terus meningkat, dan akhirnya beberapa jalan di perumahan pun dan jalan raya ikut tenggelam. Lokasi terparah Sungai Lulut. Aduh. Sak. Ya pada mau kita tunjul di sana dalam lagi. Nah. Seperti itu. Dan ketika hari Jumat itu pun curah hujan cukup tinggi, berangin juga teman-teman, yang mengakibatkan banyak pohon tumbang. Dan juga untuk rumah-rumah orang yang mungkin pondasinya kurang kuat dan akhirnya mengakibatkan rumahnya berantakan, serta ada yang roboh teman-teman karena dibawa arus. Dan ini adalah updatean hari Sabtu, dan hari ini adalah hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021. Ini hari Sabtu ya teman-teman. Ketika Bang Iyi bikin video ini hari Sabtu, karena cukup parah banget banjirnya. Sampai sekarang belum ada surut teman-teman. Dan malam tadi
sekitar pukul 3 subuh lewat 16 itu air naik lagi pasang, teman-teman. Dan Bang Ye nggak tahu penyebabnya kenapa. Seperti inilah keadaannya kota kami, kota Banjarmasin, dan juga di Kalimantan Selatan. Mungkin ada teman-teman yang dari Banjarmasin, khususnya di Kalimantan Selatan, yang mungkin nonton video ini. Bang Ye ucapkan turut berduka cita atas musibah ini, dan semoga kita semua bisa melewati banjir ini dengan ikhlas. Jangan panik, dan juga jangan panik, intinya jangan panik, tetap tenang, terus waspada, karena kita nggak tahu namanya musibah itu datangnya kapan dan berakhirnya kapan. Dan kita cukup bisa berdoa. Dan mungkin ada dari teman-teman yang nonton video ini yang mungkin sama berdampak seperti di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini. Bisa teman-teman sharing dan berbagi di kolom komentar. Mungkin ada yang merasakan sama. Rumah Bang Yi itu dekat banget dengan sungai. Dekat banget dengan sungai ya, karena Bang Yi itu di daerah bantaran sungai juga, teman-teman. Kalau ibaratnya kalau di daerah Jakarta itu Bang Yi di pinggirannya. Itu, pinggiran kota besarnya seperti itu. Dan dekat banget dengan sungai, teman-teman, dan akhirnya beberapa jalan untuk menuju ke tempat rumah Bang Yi itu putus, teman-teman. Dalam artian kalau putusnya di sini bukan jalannya yang hancur ya, bukan. Dalam artian itu jalannya tidak bisa dilewati dengan menggunakan sepeda motor. Ya, jadi Bang Yi hanya sekedar ingin menyampaikan dan bercerita. So, jadi seperti apa videonya ketika mulai terjadinya banjir sampai sekarang. Jangan lupa buat teman-teman klik tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, dan share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga pada tahu apa yang terjadi di Kalimantan Selatan. Ya Allah. Nah, ini kondisi pengungsian di Maluka Baulin. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Nah, ini Sidin menangisan dapat nasi. Alhamdulillah. Buah nulun tawa.